inside your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word. Lay here beside me. Don't wanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kami bawa kasus 1. Naslawati sebagai coach, Salmawati sebagai koci, Marliza sebagai pengaman. Salma, sini dulu, duduk nak. Salma sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Kenapa Salma tidak ikut perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten nak? Salma selalu digenjek sama teman-teman Bu. Dibilangnya Salma ini anak kutu buku Bu. Oh begitu. Salma, nggak usah sedih. Itu tandanya mereka suka seperti Salma, pandai bahasa Inggris dan mampu melakukan pidato bahasa Inggris. Salma. Bu, Salma jadi risih. Mereka setiap hari menyindir-nyindir Bu. Oh ya. Salma harus optimis, jangan pesimis, harus bersikap kesadaran penuh atau mindfulness. Salma, kamu pandai dalam berpidato bahasa Inggris. Sebenarnya mereka berkeinginan seperti Salma bisa berpidato. Jadi Bu gimana? Salma masih ragu-ragu nih Bu. Oh ya. Sekarang apa yang Salma pikirkan? Bu, Salma tidak mau dingejek-ngejek terus Bu. Salma malu dingejek-ngejek terus. Salma sekarang harus tegar, harus berani dan bertanggung jawab. Salma harus sering tampil di depan dan bersemangat. Karena Salma, kalau kita berani dan terampil, kita akan jadi orang sukses di masa depan. Itu untuk kesuksesan Salma. Wah, kalau begitu Bu, saya akan tampil. Juga akan mengikuti tes. Saya akan mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten Bu. Bagus kalau begitu. Berarti Salma sudah bersemangat dan memperjuangkan perlombaan pidato bahasa Inggris. Sukses terus ya nak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat dalam kasus pertama ini, berdasarkan hasil pengamatan saya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pada coaching ini, kegiatan coaching ini, di sini saya dapat melihat bahwa coachnya sudah baik dalam menyampaikan pembuka. Coachnya juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach dan memberikan respon dengan lancar, potensi dan alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian coach sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mampu mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Selanjutnya, coach di sini sudah mengarahkan coach untuk membangun komitmen sehingga coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri yang berbasis tirta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kasus yang kedua ini, yang berperan sebagai coach sebagai Salmawati dan yang berperan sebagai coach
Marliza dan berperan sebagai pengamat Bu Naslawati. Liza lagi menunggu jemputan ya? Iya, Bu. Bisa kita berbincang-bincang sebentar, Liza? Oh ya, baiklah, Bu. Ibu perhatikan akhir-akhir ini Liza sering melamun di dalam kelas. Apa ada masalah, Liza? Ada, Apa Bu. ini? Liza, Ada, Bu. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajarnya, Bu. Karena Bu Nasla selalu menyindir-nyindir karena Bu Nasla selalu menyindir-nyindir kalau saya berada di dalam kelas. menyindir? Iya, Coba Bu. katakan perasaan Liza alami sekarang ini. Kenapa Liza bisa berpikir seperti itu? Iya, Bu. Jika Bu Nasla yang masuk kelas selalu berkata pada teman saya sambil mata dan pandangannya tertuju pada saya, Bu. Bu Nasla bilang les itu sangat penting untuk melatih kemampuan. Kalau tidak datang dalam les, nilainya akan diturunkan. Menurut Nak Liza gimana? Memang benar, Bu, yang disampaikan Bu sama Ibu Nasla. Les itu penting. Jadi, jika penting, kenapa Liza tidak mengikuti les? Percuma, Bu, saya mengikuti les, Bu. Tidak ada gunanya. Bu Nasla memberi nilai yang jelek pada Liza. Mungkin Bu Nasla tidak suka pada Liza, Bu. Jadi untuk apa ikut les kalau nilainya pun dikasih jelek? Menurut Nak Liza, apa tujuan pembicaraan kita ini, Nak? Liza ingin solusi dari Ibu, Bu Salma. Ya? Supaya Ibu Nasla tidak selalu menyindir-nyindir Liza dan memberi nilai yang jelek. Liza mohon bantuan Ibu, Bu Salma. Ya, begini Nak Liza, apa hambatan Liza nggak datang ke tempat les? Oh, begini, Bu. Kebetulan lesnya kan pada minggu pagi. Jadi pada saat itu saya harus menjaga warung karena orang tua saya pergi mengaji di masjid. Menurut Liza, apa hal yang terpenting sekarang? Les atau menjaga warung? Kedua-duanya penting, Bu. Liza aja yang belum bisa membagi waktu. Les juga penting, jaga warung juga penting. Ide Liza bagus. Apa rencana tindak lanjut Liza setelah berbicara dengan Ibu? Liza akan menemui Bu Nasla, Bu, untuk membicarakan masalah les tersebut. Nah, gitu baru bagus. Memang harus seperti itu, Liza. Liza harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang sedang Liza alami sekarang. Situasi yang Liza hadapi saat ini memang sangat sulit, Nak, karena berhadapan dengan waktu yang berbarengan. Jadi, Liza harus mampu memanajemen waktu dengan sebaik-baik mungkin dan mau mengungkapkan perasaan dan permasalahan Liza sama Bu Nasla. Ya. Mungkin Bu Nasla mengerti apa yang sedang Liza alami sekarang. Ya, gimana, Bu? Ibu bilang, Liza, Bu Nasla pasti memahami dan mengerti perasaan Liza. Iya, Bu Nasla ya mungkin memahami juga, Bu. Dia sebenarnya baik juga, Bu. Makanya dia sarankan untuk Liza supaya bisa ikut les. Ya, begitu. Oke, baik, Bu. Terima kasih atas bimbingannya, Bu. Ya. Baik, saya sebagai pengamat, tujuan yang disampaikan oleh coach sudah mengembangkan potensi siswa. Coach sudah mengidentifikasikan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach dan memberikan umpan balik. Coach menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diarahkan oleh coach, mengarahkan pada potensi coach
Koshi memberikan tanggapan dan yang sangat bagus. Kemudian coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan mengarahkan pada keputusan. Kemudian termotivasi oleh coach. Coach menjawab pertanyaan sesuai dan coach juga membuat coach mencari sehingga mendapatkan jawaban yang spesifik. Kemudian coach juga bertanya untuk mengarahkan coach dalam mengambil kesimpulan. Coach mampu membuat komitmen yang berbasis tirta. Hanya di sini kasus 2 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam skenario coaching kasus 3, adapun aktor di sini sebagai coach yaitu Liza, sebagai coach yaitu Nasla, dan sebagai pengamat Salma. Iya, Bu. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Bu, saya mau curhat dengan Ibu. Apakah Bu Liza ada waktu? Waalaikumsalam Bu Nasla. Ya boleh. Ada apa ya Bu? Jadi penasaran nih. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah Bu. Oh ya? Baiklah Bu Nasla. Nanti pas istirahat kita ngobrol di ruangan guru, oke? Boleh Bu. Apakah Ibu lagi istirahat? Lagi tidak atau kegiatan Bu? Boleh saya ngobrol sekarang Bu? Boleh Bu Nasla. Silakan. Silakan saja Bu Nasla. Kebetulan kita lagi istirahat nih. Kita punya waktu, kita bisa manfaatkan waktu ini. Apa sebenarnya tujuan Ibu ingin ngobrol dengan saya? Coba ceritakan apa ya masalah yang Ibu Nasla rasakan. Tadi saya dipanggil oleh Kepsek. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Oh begitu. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Ibu mengambil sumber belajar dari mana? Saya menggunakan sumber belajar lain Bu. Saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soalnya Bu. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel Bu, tidak merepotkan saya Bu. Lantas, apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Seperti itu Bu. Oh, menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu benar? Mengapa? Menurut saya benar, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku Bu. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung, Bu? Mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung? Coba Ibu ingat-ingat kembali. Bu Nasla, menurut saya kan, walaupun dalam kurikulum kita tidak diwajibkan membawa buku teks, namun alangkah baiknya jika anak-anak ditanamkan literasi. Buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Coba kita bayangkan, bagaimana anak-anak kita jika malas membaca karena kita tidak biasakan membawakan buku teks dan membawa serta menggali sumber dari buku teks tersebut. Jadi buku teks itu sangat penting, Ibu. Ya betul juga, memang selama ini literasi kita dan anak-anak kita sangat menurunkan sekali ya. Apalagi selama pandemi ini menjadi kehilangan pembelajaran yang sangat drastis, terutama juga literasi pada buku. Terima kasih Bu Liza, saya paham, saya akan sadar
cara penyampaian argumen saya kepada pengawas kurang tepat. Lantas, dari masalah yang Ibu hadapi, sekarang hal apa yang Ibu Nasla inginkan? Saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks ya Bu. Menurut Ibu, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu pada pengawas? Bapak Kepala Sekolah, karena beliau kan lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Ya, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya mohon pada Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas. Dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks, Bu. Baiklah Bu Nasla, apa rencana Ibu jika Kepala Sekolah telah menyampaikan amanat Ibu kepada pengawas? Langkah apa yang kita lakukan supaya bisa mengembalikan semangat kita dalam berliterasi bersama siswa dan semangat dalam menerima saran dan masukan dari atasan? Menurut saya bukan, saya perlu sering-sering mindfulness, Bu, biar saya menyadari penuh dengan apa yang saya perbuatkan. Dan saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari referensi lain, baik dari internet maupun sumber lain, Bu. Dan saya juga akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks atau buku paket tersebut, Bu. Saya setuju sekali Bu Nasla. Kembalikan semangat mindfulness Ibu. Saya yakin Ibu bisa dengan kekuatan yang Ibu miliki. Lantas, kira-kira kapan Ibu akan menemui Kepala Sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat lebih baik Bu, agar masalah Ibu segera terselesaikan. Insya Allah, Bu, selesai jam pelajaran saya akan menghadap Kepala Sekolah. Semoga sukses ya Bu. Kabari saya lagi ya jika Ibu sudah menghadap Kepala Sekolah. Terima kasih, Bu. Salma. Ya, Bu. Saya sebagai pengamat di sini, sebaiknya guru tersebut harus menjalankan kesepakatan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan sekolah dan kurikulum, sehingga sistem ajar mengajar tercapai target yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah dan kurikulum. Walaupun HUT mempunyai wawasan yang sangat luas yang patut diacu jempol, bila HUT mengajar selalu bisa menerapkan berbagai strategi, sehingga anak-anak tidak bosan mendengar atau mengikuti pelajaran. Karena apa? Karena anak bisa pintar disebabkan oleh guru yang mempunyai wawasan lebih luas. Guru yang cerdas adalah guru yang mau mencari berbagai sumber ilmu, bukan dari buku paket saja. Karena apa? Karena keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hanya di sini kasus 3 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jika Ibu masih merasa ada unek-unek, coba kita bicarakan dengan Bapak saja jika masih ada waktu. Kalau Ibu ingin merekam ulang atau bagaimana? Saya mau ulang. Coba kita ini dengan Bapak saja, apa masih bisa? Masih bisa, kita masih lama waktu, kata Bapak kan. Nanti Ya, kelompok baiklah, Ibu. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing kasus 3. Aktor Kos Liza, Kosi Nasla, pengamat Salma. Ya. Assalamualaikum, Bu. Saya mau curhat dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Waalaikumsalam Bu Nasla.
Ya boleh Bu, ada apa ya Bu? Jadi penasaran nih. Hari ini saya ditegur dari kepala sekolah, Bu. Oh ya? Baiklah Bu Nasla. Nanti pas jam istirahat kita ngobrol di ruangan guru ya. Oke. Oke. Apakah Ibu lagi istirahat ya? Lagi tidak ada kegiatan. Boleh saya ngobrol sekarang, Bu? Boleh Bu Nasla, silakan saja. Kebetulan kita lagi istirahat nih. Kita punya waktu, jadi mari kita manfaatkan saja waktu ini untuk kita ngobrol. Apa sebenarnya tujuan Ibu ingin ngobrol dengan saya? Coba ceritakan, apa masalah yang Ibu rasakan? Tadi saya dipanggil Kepsek. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi di kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks, Bu. Itulah saya sekarang jadi nggak enak sama sekali, Bu. Oh, begitu. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu pakai? Ibu ngambil sumber belajar dari mana, Bu? Saya menggunakan sumber belajar lain. Saya mencari langsung di Google, baik materi maupun soalnya, Bu. Saya pikir itu lebih mudah, lebih baik, dan lebih simpel, Bu. Lantas, apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut kepada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung, Bu, dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks pelajaran. Seperti itu, Bu. Oh, menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu benar? Mengapa, Bu? Menurut saya benar, Bu, karena meskipun saya menggunakan sumber belajar lain, tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Saya selalu berlaku seperti itu, Bu. Iya, menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung, Bu? Coba Ibu ingat-ingat kembali. Kenapa pernyataan dari Ibu membuat pengawas tersinggung? Bu Nasla, Iya, betul. menurut saya, walaupun dalam kurikulum, Bapak Ibu yang berperan sebagai pengamat, setiap selesai dari hasil pengamatan, Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada coach maupun coach di mana masing-masing perannya apakah sudah sesuai dengan peran yang diharapkan dari tahapan coach tadi. Alhamdulillah sebagian besar itu sudah alur coaching dari model Tirta ini sudah dilalui dan dilaksanakan dengan baik. Di mana dari awal tujuan Tirta adalah menetapkan tujuan, di mana tujuan-tujuan tersebut pada umumnya digali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu mengarah pada tujuan utama keberadaan atau kedatangan coach kepada coachnya. Perlu dipahami bersama, di sini ada dua versi Bapak Ibu. Untuk pembukanya, ya, pembukanya itu yang menyambut awal itu ada dua versi. Ada kemungkinan siswa atau coach yang datang dengan sukarela kepada coach, kepada pelatih, berarti nanti atas inisiatif coachnya itu membuka duluan. Mungkin buka salam, selamat siang, assalamualaikum atau sebagainya. Itu yang menyapa dulu adalah biasanya coachnya. Nah, lain halnya dengan apabila permasalahan itu dari yang memerlukan dari coachnya. Artinya coach mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian coach memanggil, baru nanti yang mengawali membukanya adalah coachnya. Nah, ini dari sisi pembukanya. Tapi secara keseluruhan, coach sudah menyampaikan pesan-pesan pembuka dengan sangat baik, di mana
dengan pesan-pesan terbuka tersebut, pesan-pesan terbuka tersebut, coach dapat menyampaikan tujuan kenapa coach itu mau datang, mau berdiskusi, mau bertukar pikiran kepada coach. Tujuannya sudah teridentifikasi dengan jelas. Tujuannya sudah tercapaikan dengan jelas secara umum seperti itu. Kemudian dari identifikasi masalah, Bapak Ibu ya. Identifikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach ya secara sebagian besar sudah bagus juga. Karena Bapak Ibu sudah membuka di eksplorasi konsep banyak contoh-contoh, baik itu berupa kalimat-kalimat verb maupun video-video yang bisa dijadikan acuan bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan praktek pada kesempatan hari ini. Pertanyaan bersifat terbuka sudah cukup bagus, mampu mengeksplorasi, ya, mampu mengeksplorasi coach untuk menyampaikan, untuk memberikan respon lebih lanjut tentang potensi-potensi yang dimiliki, kemampuan-kemampuan, permasalahan-permasalahan, juga alternatif solusi dengan sangat aktif. Mungkin ini karena sudah di skenario duluan, dipelajari duluan, nanti barangkali di lapangan berbeda dengan apa yang Bapak Ibu temui di praktek ini. Namun secara garis besar itu teknik-tekniknya itu akan sama seperti itu. Itu untuk identifikasi sudah bagus. Kemudian kita melakukan identifikasi Bapak Ibu baik sebagai coach maupun sebagai kunci itu menentukan rencana aksinya. Jadi coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka juga. Pertanyaan-pertanyaan terbuka tersebut sudah mengarah kepada refleksi coach untuk pengambilan keputusan ya. Jadi mengarahkan coach pertanyaan-pertanyaan tersebut membuka atau memberikan peluang kepada coach untuk mengambil langkah-langkah reflektif yang mengarah kepada pengambilan keputusan. Ini sudah sebagian besar sudah dilaksanakan. Nanti apabila ada yang belum, nanti bisa untuk diperbaiki kembali. Karena nanti hasil rekamnya bisa ditelaah kembali. Itu dari refleksinya atau rencana aksinya. Kemudian dari hasil aran-aran tersebut, coach sudah bisa coach bisa mengambil atau mengeksplorasi jawaban-jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik untuk mengambil keputusan dari langkah-langkahnya untuk lebih spesifik diarahkan dari yang umum ya permasalahan umum alternatif rencana aksi yang diambil dari secara umum untuk lebih fokus, lebih spesifik kepada langkah-langkah konkret yang sudah diharapkan untuk bisa dilaksanakan. Ini sebagian besar sudah melaksanakan seperti itu. Tanggung jawab dari hasil rencana aksi. Apabila rencana aksi sudah mengarah ke fokus pada tindakan-tindakan yang spesifik, maka untuk tanggung jawabnya sudah bagus juga. Dari Bapak Ibu yang berperan sebagai coach sudah mengarahkan coach untuk mengambil keputusan, ya, mengambil komitmen setelah diputuskan di rencana aksi tadi, langkah secara dikerucutkan secara lebih spesifik, maka ini dipertajam, diperkuat dengan komitmen-komitmen yang diarahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada coach, sehingga coach merasa bahwa itu menjadi miliknya. Tindakan itu bukan miliknya coach, tetapi miliknya, tanggung jawabnya.
tidak mengarahkan tanggung jawab kepada orang lain, tapi akan menjadi tanggung jawab dari proyek itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu dari hasil penguatan-penguatan yang kami lakukan. Kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti apabila hasil rekamannya itu sudah sesuai dengan harapan Ibu, dengan durasi waktu sudah sesuai ketentuan, silahkan untuk diunggah di tautan berikutnya, yaitu 2A5 kalau tidak salah unggah tugas itu. Silakan untuk diunggah di situ. Nanti kami akan memberikan semacam penilaian berdasarkan rubrik yang ada. Mungkin sampai di sini ada yang perlu didiskusikan. Sekali lagi silahkan, saya berikan waktu untuk mendiskusikan ini sebelum kami tutup. Silahkan. Pak, saya ingin tanya Pak, kan di latihan kan kami nggak tercentang, kemudian di yang tadi juga nggak tercentang, padahal kita kan sudah berbincang-bincang. Itu gimana nih Pak? Ya karena baru dilaksanakan Ibu ya, nanti coba kami kita lihat dulu di aktivitasnya ya, di aktivitas Bapak Ibu nanti coba kami lihat, karena kami baru melaksanakan kemarin ada jedanya Bu ya, dan tidak langsung otomatis biasanya ada jeda beberapa menit setelah kegiatan berlangsung itu. Terus Pak, saya ingin tanya lagi Pak. Silakan. Tadi kan kemungkinan saya yang tadi sebagai coach nggak sampai Pak 7 menit. Kalau misalnya termasuk pengarahan dari pengamat itu ada 7 menit. Itu bagaimana tuh Pak? Baik Ibu, nanti bisa Ibu nanti diperbaiki, artinya nanti bisa diperbaiki di luar kegiatan ini, bisa silakan untuk dilaksanakan perbaikan-perbaikan, atau nanti kalau memang Ibu ragu-ragu untuk melakukan perbaikan bisa menghubungi kami. Bagaimana kalau saya diulang kembali, terus nanti hasil rekamannya dari hasil rekaman Ibu bisa nanti, atau kami yang merekamnya untuk kami kirimkan kembali kepada Ibu, bisa seperti itu. Iya Pak. Ya. Nah, silakan barangkali masih ada yang lain sebelum diakhiri.